Salam, dan salam damai. Hormat pujian, dan syukur kepada Yesus Kristus, karena kita dipertemukan dalam channel Kasih Abadi ini. Moga apa yang saya kongsikan menjadi berkat kepada teman-teman semua. Sebelum saya teruskan topik kali ini, saya ingin memohon sokongan Anda melalui subscribe, agar channel ini terus berkembang. Dan jika Anda rasa channel ini bermanfaat, sila kongsikan agar teman-teman lain turut menerima pengetahuan ini. Terima kasih. Pasti, ramai yang tahu tentang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba. Mereka tahu bahwa Yesus mati disalibkan. Mereka juga tahu bahwa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tahu, tentu saja baik. Namun, hanya tahu saja tidak cukup. Tahu, hanya memenuhi keperluan akal, padahal kita memerlukan pengenalan lebih dalam tentang Yesus. Tahu, adalah peringkat permulaan untuk mengenal Yesus, dan harus diteruskan pada peringkat yang lebih akrab. Para murid Yesus telah cukup lama mengikut Yesus. Selama lebih kurang 3 tahun mereka melihat karya-karyanya, dan mendengar pengajarannya. Namun, mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Ketika Yesus menyampaikan tentang kepergiannya, kegelisahan melanda mereka. Itu sebabnya, Yesus meminta supaya mereka jangan gelisah, karena kepergiannya ke rumah Bapa bertujuan untuk menyediakan tempat bagi mereka. Kegelisahan yang membuat Filipus bertanya tentang jalan ke rumah Bapa, membuat mereka tidak mampu memahami pengajaran Yesus, dan mempersoalkan hubung kait Yesus dengan Bapa. Yesus berkata bahwa dirinya lah jalan menuju Bapa. Melalui Yesus, mereka dapat mengenal Bapa. Yesus menegur dengan mempertanyakan pengenalan Filipus terhadap dirinya. Yesus menegaskan lagi akan hubungan Dia, yang tidak terpisahkan dengan Bapa dengan mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Kalau para murid mengenal Yesus dengan baik, mereka juga akan mengenal Bapa, sebab pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mencerminkan pekerjaan Bapa. 3 tahun mengikut Yesus ternyata membuat para murid sekadar tahu akan Yesus, namun mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Berapa lama menjadi Kristen, ternyata tidak dapat menjadi ukuran mengenal Yesus. Melakukan berbagai acara dan program gereja atau kerohanian juga bukan ukuran mengenal Yesus. Proses ini memerlukan hati yang terbuka untuk membangun hubungan dengan Yesus agar mampu mengenalnya secara dekat. Yesus mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus datang supaya setiap kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Yesus dapat memberikan arti dan tujuan hidup. Kita telah merasakan keterpisahan dengan suatu jarak dengan Tuhan karena dosa kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Lebih dari itu semua, sikap melawan, maupun sikap masa bodoh kita terhadap Tuhan dan jalan-jalannya, merupakan bukti dari apa yang Alkitab sebut dengan dosa. Akibat dari dosa adalah maut, yaitu terpisahnya manusia dari Allah untuk selama-lamanya. Walaupun kita telah berusaha untuk dekat dengan Tuhan melalui usaha kita sendiri, tapi itu semua gagal. Kita berusaha melakukan hal-hal baik di dalam hidup kita, atau mencari penerimaan Tuhan melalui hidup yang baik, atau perbuatan moral. Namun semua usaha baik itu, tidak cukup untuk menutupi semua dosa kita. Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Itulah kasih Yesus bagi kita yang sehingga Dia memikul salib. Dan saat ini Dia mengundang kita datang padanya, agar kita dapat memulai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan.
Tidak cukup bagi kita hanya mengetahui apa yang telah Yesus lakukan dan tawarkan bagi kita. Untuk dapat memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan, kita harus mengundangnya masuk ke dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menerima Yesus dengan iman. Alkitab mengatakan bahwa, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Menerima Yesus berarti, percaya bahwa Dia adalah anak Allah, seperti yang Dia nyatakan, dan kemudian mengundangnya untuk memimpin dan mengarahkan seluruh hidup saudara. Yesus berkata, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dan, inilah janji Yesus. Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Jika saudara telah mengundangnya masuk ke dalam hidup saudara saat ini juga, percayalah, Dia telah masuk ke dalam hidup saudara seperti yang telah dijanjikannya. Saudara telah memulai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Selanjutnya, saudara akan memulai suatu perjalanan yang panjang menuju perubahan dan pertumbuhan, seperti yang saudara inginkan, untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui pembacaan Alkitab, doa dan bersekutu dengan orang Kristen lainnya. Terima kasih. Jumpa lagi di topik akan datang. Tuhan memberkati. Amin.